Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Om Bea. Oke, Haji Bayu Mukti. Om Bea itu apa? Om Bea ya obat batuk lah. Ya Om Bea. Kan ada singkatannya kalau itu. Oh, jadi Om Bea itu obrolan Afid gitu. Apa? Obrolan Afid. Afid. Nah, jadi ketika saya bilang Om Bea lu harus bilang 3 kali ya. Oke, biar apa? Biar kita afdol. Oh, siap. Oke, jumpa lagi di Om Bea. Nah, gitu kan, ada openingnya dikit. Oke, Bayu Mukti. Oke, salah juga. Bukan lu maksudnya kan? Oke, udah rapid kan? Udah dong. Oke, harus kita buka. Biar lebih jelas. Gimana kabar nih? Alhamdulillah, baik. Baik apa? Ya, baik. Dalam segi apa baiknya? Ada segi kantong. Ya, ada segi apa tuh? Dari jasmani baik. Dari kantong. Enggak ada senderannya. Gimana sih? Yang bener, Ge. Aduh, harusnya ada senderannya ini. Harusnya yang menyediakan dong. Oh, iya, tinggal geser aja sebenarnya. Oh, geser ya. Jangan sama terisi kena alat inilah. Oke, siap. Gimana apa tadi? Gimana apa yang baik nih? Yang baik itu badan lah baik, badan jasmani, tapi duit ya standar lah. Kayaknya ada persiapan buat ngasih Idul Fitri nih kayaknya. Oh, siap. Iya enggak? Hilal THR aku muncul. Oh, hilal sih? Iya. Bukannya aku katro. Enggak. Udah siapin amplop belum? Apa? Udah nyiapin amplop belum? Wis, banyak amplopnya. Udah siap ya, Pak ya? Amplopnya doang. Amplopnya doang. Siap. Sebelum saya banyak tanya, saya pengen nanya kepribadian dulu lah. Oke. Sebelum pribadi, udah mandi belum sih? Sudah dong. Oh, udah ya. Takutnya belum mandi. Katanya sih dengerin mau nikah, masa belum mandi? Wis. Udah berapa hari? Hah? Udah berapa hari? Apanya? Belum mandi? Wis. Mandi terus. Oke. Kok sekarang saya dulu yang lihat kamu tuh rambutnya hitam no. Terus sekarang? Sekarang pirang. Iya dah. Pirang dina orang disampo. Sih. Ngerti bahasa apa tuh? Ngerti nggak bahasanya? Bahasa apa yo? Pirang itu apa? Tulis di kolom komentar ya. Iya. Oke, siap. Tulis di kolom YouTube. Oke, siap. ini beda gitu. Jangan komentar. Kalau komentar kan cuma video saya doang. Oke. Ini YouTube. Semua YouTube lu komentar tuh. Oke, siap. Acun, Bos. Ya. Kesibukannya apa nih kesibukannya? Sekarang kesibukan saya freelance. Nah, freelance apa sih gimana? Freelance saya editor. Tahu, jujur. Free itu gimana? Freelance itu pekerja lepas. Tanpa Berarti lu setiap kerja baju dilepas. Ya, enggak. Bukan. Maksudnya bebas dari waktu. Ya, semau saya buat kerja ya ambil project. Tapi kalau kayak gitu ini nggak sih? Gue manggilnya apa gimana nih? Terserah ya. Bye. Kalau bye boleh. Bye nggak cocok dong? Bayu apa sih? Bayu yang itu tuh main film itu apa namanya? Bayu Argantara. Bayu apa? Wis kelas ya. Janganlah kejadian. Kalau saya manggil bye nggak cocok deh kayaknya bye. Apa deh? Masa bye? Beli dong saya. Apa sih? Kalau saya bilang bye. Iya, oke. Nggak nyampe. Ini bagi orang yang mikir yang bahasa Inggrisnya bagus. Oke, siap. Tahu bye beli gitu. Nah, iya. Maksudnya apa anjing? Kalau saya manggil bye, berarti beli dong. Iya, beli. Iya. Tapi nama saya Bayu. Nah, maksud saya beli. Dari Bali dong gitu. Terserah Anda gimana? Yaudah, nyaw aja ya. Oke, siap. Yuk. Tapi nyaw gini. Puasa ini ada kendala nggak? Sebagai editor nih ada kendala nggak? Kendalanya? Ya terserah dong. Saya kan nanya. Apa kendalanya? Enggak ada kendala. Yang biasanya ngedit sambil ngopi sekarang nggak bisa sambil ngopi. Ini ngudut gitu ya? Enggak, udah juga kan nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Ya gitulah. Ada kan biasanya kalau sebelum bulan puasa nih inspirasi kamu itu makin banyak gitu. Atau pas sebelum puasa lebih banyak lagi inspirasi ngedit kan? Enggak sih, biasa aja sama aja. Karena gua aja ya, apa gimana ya? Gua aja. Karena gua sih freelance jadinya cuma ya ada project aja, baru ngedit, baru kerja. Oh gitu. Nah, sekarang gini nanya lagi, boleh nggak nanya nih? Boleh. Kalau nggak boleh balik nih, kan ini main teh. Ya udah sih. Kenapa sih kamu kok dari jurusan apa sebelumnya sekolah tuh? Saya alumni Penpes. Iya. Kenapa itu jurusan apa? IPS. Nah, kenapa bisa ngejus ke edit segala?
ngelangkahin orang yang sekolah-sekolah yang sekolah film asik. Kan hati dong bro. Kayak tanda gimana lanjutin. Iya, awalnya apa ya? Bayu juga kurang sadar ya. Maksudnya apa ya? Di arah sini jarang megang kamera, ya, komputer, elektronik ya, jarang. Kan nggak boleh. Di pondok kan nggak boleh bawa elektronik. Nggak, maksudnya kan di pondok juga ada bagian kameramen, fotografer. Orang pondok nih. Nggak tahu nih, gimana nih nggak tahu fotografer. Ya ada bagian itu kan fotografer. Bayu ke bagian seniman kemarin ya. Seniman lu. Bagian seni kedua setelah Irfan. Selain itu apa lagi tuh? Nah habis itu Bayu masuk kuliah nih, masuk kuliah nih ya. Kuliah jurusan IT, teknik informatika. Nah udah itu Bayu masuk, Bayu gabut dan punya pikiran ini kuliah kurang dikenal banyak orang. Awalnya kok Bayu mau bisa masuk kuliah yang kurang famous. Nah ya udah deh, Bayu coba belajar videografi, belajar kamera, teknik kamera. Nah habis itu dilihat udah banyak uploadan di Instagram, dilihat dah oleh BCO. BCO tuh berita Cilegon TV. Nah habis itu, setelah dilihat itu Bayu belum mau menerima gitu loh, karena masih easy level buat skill. Nah bikinlah UKM. Nah itu UKM film pertama di Stikom. Itu IT kan? IT. Tapi kok ada film-film gitu? Nah, kenapa tuh? Atas dasar apa sih Bayu buat UKM film itu? Mengangkat kampus biar famous. Oh iya, biar dikenal orang ya. Kan emang sebelumnya kampusnya nggak dikenal orang? Iya, punten jangan disensor aja namanya. Iya. Nah, semenjak Bayu ke situ, siap tanyakan, "Baik, kuliah di mana?" Tet. Nah, di sebelah mana? Habis itu kan. Ini sebelah samping begitu bang gitu itu. Ya? Nah, itu. Habis itu, ruko katanya. Iya. Enggak sih, katanya udah bagus kamu bilang gitu kan. Iya. Habis itu ya udah Bayu berkeinginan buat begitu, buat orang-orang enggak mandang sebelah mata. Tapi kamu salah satu yang tahu ya. Tahu kampus itu ya kamu ya? Berarti salah satunya. Kamu tadi bilang nggak banyak orang tahu kampus itu. Ya, nah, berarti kamu bukan orang. Orang dong. awal dari Teteh punya saudara, anaknya saudara kuliah di situ. Nah otomatis Bayunya diajak buat kuliah di situ. Ya udah deh. Nah di perkuliahan itu kamu ini nggak sih belajar ngedit, belajar? Ya. Ada belajar gitu juga? Nggak ada sebenarnya, belajar sendiri. Itu ke komputer kan? Komputer. Kalau itu belajar sendiri setelah masuk ke BCO kan Bayu buat KM masuk BCO. Nah Bayu itu belajar sendiri, belajar autodidak, belajar. Autodidak. Ya, out of the box. Sama sih kadang otododok. Siap. Terus. Setelah itu setelah BCO kan banyak editan kayak masuk berita gitu. Di situ belajar nulis berita, belajar editing video kayak gimana, belajar videografi yang benar. Nah, habis itu setelah dari situ akhirnya suka sama dunia begitu. Jadian. Apaan? Tadi suka. Ya, maksudnya apa sih anjing? Tadi kan suka bilang. Ya betul. Jadian dong. Jadi apa jadian? Lah, tadi kamu suka sama siapa? Suka film. Oh, jadian. Ya enggak lah. Jadian. Nah, setelah suka nih ya, bukan suka ini nih, hubungan bukan. Iya, kan suka itu nggak mesti harus sama hubungan dong. Ya tadi kan maksudnya kejadian, maksudnya apa tuh? Ya udah lanjut. Ya, karena debat lagi puasa saya. Kalau lu kan enggak. Ayo gimana makanannya? Jadi binain guys. Nah, habis itu suka sama film. Nah, memberanikan diri buat kan waktu itu lagi scroll Instagram ngelihat Studi Antelop. Iya. Studi Antelop ada batch program film. Nah, akhirnya Bayu beranikan diri dengan budget yang benar-benar kurang untuk bimbel di situ Studi Antelop. Nah, udah waktu itu, akhirnya mendalami sebuah film ya, akhirnya alhamdulillah. Sekarang ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Ibaratkan Bayu Aditya ini dikenal lah di Cilegon ya. Ibaratkan ada nama ya. Ya. Walaupun
sedikit enggak, banyak Sedikit enggak ya? Banyak enggak? Nah, jadi ada nama gitu. Ada nama lah sedikit. Kalau nggak ada nama, saya manggilnya gimana? Iya betul. Betul juga sih. Terus ada yang mau ditanyakan nggak? Apa tanyakan? Iya. Iya, tanyakan aja dulu sampai habis. Kalau di podcast ini ya, jangan yang nanya jangan harus saya aja. Oh, siap. Nggak apa-apa. Ah, nih, gua Oke, makasih banyak. apa sih? Udah Nih, ya. kalau kamu ya, kalau lu yang belum tahu nih, Iya. bahwasannya orang ini orang hebat. Hebatnya. Pas saya kenal beliau, ternyata beliau itu orang KJ yang baru yang orang IKJ seniman ternyata ya. Orang KJ. IKJ. Semua pada tahu KJ coy. IKJ. Krakatau Junction. Tiap hari Minggu, lu kan bilang. Jogging track. Dulu saya ya jangan disebutin lah. Nggak, Itu siap. kalau saya cerita IKJ, lu dong yang punya podcast. Ini kan saya yang punya podcast. Nah, iya kita ceritain gimana caranya. Siapa tuh orang mau ada yang mau masuk KJ gimana caranya. Jangan bakal kuat. Kenapa nggak kuat tuh? Nggak kuat, Cok. Kenapa nggak kuat? Mental sama. Terus mental apa? Mental tuh banyak kan down. Baru 1 semester, 2 semester, cap. Cap. Kenapa tuh cap? Di sana masih sistem nyuruh-menyuruh, Bang. Menyuruh. Jadi nggak pantas deh bagi orang yang mental-mental. Misalnya, lo ambilin ini dong, ambilin itu. Langsung masukin hati kan. Wah, itu nggak cocok deh. Kayak lu langsung masukin hati nggak kira-kira? Ya enggak lah, itu bagian dari proses. Nah, Ya. ini makanya walaupun lu nggak ke perfilman, tapi lu ngerti gitu sistem film tuh gitu tahu kan? Ya. Kadang di lokasi syuting tuh karena digoblok-goblokin. Ya, gitu betul. kan. Lu nih bawahnya gimana sih? Ya, betul. Kayak gitu. Susah sih nyari kalau orang-orang yang hatinya apa ya, perasa buat Baper. susah. Ya udah lu jangan baper, pokoknya jangan baper. Susah. Tapi kalau nggak punya kebaperan, kita nggak punya pasangan. Oh, sih betul juga ya. Serba bingung nggak sih? Ya bingung ya. Terus mana dong? Punya perasaan, tapi takutnya nggak bisa masuk ke kuliah yang ini. Iya. Nggak punya perasaan, nggak punya Nanti pasangan. gue punya pasangan ya. Iya. Gimana ya? Di situ kita harus bisa misalnya. Balance. Misal enggak, harus kita. Jadi baper untuk kebutuhan ini, baper untuk kebutuhan ini. Gitu. Oh, oke. Ada ininya, jadi nggak semuanya baper tuh disatuin. Jadi ada baper buat ketika kita job kerja, udah hilangin lah baper kayak buat masalah. Baru diomong, lah lu dipanggil, lu hewan gitu misalnya kan. Lu hewan berkaki 4 gitu kan. Baru, gua sakit hati banget. Bukan kayak gitu. Baru kali ini lagi. Iya. Apa hewan berkaki 4? Iya kan? Masa lu hewan berkaki 2? Wah, ayam dong. Iya kan, Iya. Kalau sekelas kita yang baru tahu pengalaman lah. Ya. Pertama kali ada nggak waktu lu udah masuk nih Nyaya? Udah masuk, tapi tiba-tiba ada yang masuk lagi. Entah bawahan lu gitu. Ada nggak pernah di ospek? Maksud di ospek bukan di ospek ya, kayak seleksi alam lah. Iya. Ada kan yang kayak gitu. Yuk, gua pengen ikut lu dong. Ikut syuting dia boleh. Nah, Ya boleh, tapi kadang-kadang yang kita suruh dia malah nggak mau. Nah, kenapa itu biasanya? Tapi ada yang pernah ikut sama lu ya? Pernah gua ajak, tapi dia minta, baik ikut syuting sih. Oke, ya udah. Nanti pas gua butuh, gua butuh peran, atau gua butuh orang. Bro, nih gua ada kerjaan buat syuting. Habis itu dia bilang, baik, guanya belum pro. Kan bagian di proses ya. Gua juga yang awalnya gua tuh drone pilot yang tadinya cuma ngebawain drone. Pas di BC itu gua ngebawain drone ya. Sebelumnya gua ngebawain drone, ngeliatin orang ngedrone. Gua di BC itu belajar drone. Nah, habis itu ngeliatin drone, belajar ngeliatin gimana caranya naikin. Terus setiap orang bawa, gua bawain. Nah, gua bawain. Itu karena itu bikin proses. Nah, setelah itu ya gua masuk Remov. Ya alhamdulillah, pakai juga. Awal mula di BCO dulu. Ya, gua mau coba. BCO dulu ya. Habis itu ke Studio Antelop. Oh, nggak langsung ke Kremov? Enggak. Oh, Studio Antelop dulu. Dulu. Buat berarti 3 tahapan. Sekarang? Ya, sekarang gua di Kremov. Sekarang masih di Kremov? Sekarang udah agak renggang sih. Udah jarang. Karena ya cuan. Oh, gitu ya. Iya juga ya. Iya, sekarang kan apa? Zaman kayak gitu ya. Bisa juga sih. Selain itu juga tadi ngomongin soal mental ya. Iya. Kadang ada yang mentalnya kuat, ya di sekolah itu, ini Ya apa? nggak kuat buat masuk ke sana lagi. Biaya di sana di Jakarta mahal, cow. Mahal. Gua aja dulu di Kalipasir nih, gua kan
Ya Kalipasir nggak apa-apa gue sebutin kan, biar bangga ya punya Kalipasir ini. Emang Kalipasir bagian dari Jakarta ya? Iya lah. Oh iya. Ini orang wajar lah macam. Oh siap. Gak apa-apa. Gua ke situ di Kemang. Iya, beda. Oh beda. Kalau kan lu paling di Jakarta berapa bulan? Iya, gua 3 bulan. Kalau gua kan hampir ada lah sekitar 3 tahun. Ya pokoknya nggak tahu, pokoknya lebih dari 2 tahunan. Oh oke, siap. Walaupun gua di sana kuliah apa enggaknya ya. Mau gua mau apa ya kan? Ya seniman. Iya. Terus. Nah, gua dulu awal tuh semangat banget. Iya. Karena masih disupport. Oh, oke. Dalam segi biaya segala macam itu banget. Sampai gua tertarik pengen perfilman. Gua kan masuk teater nih. Nah, gua teater tuh menghafal naskah aja kan. Iya. Acting jenuh juga. Gitu kan. Ibaratkan saya tuh di depan layar. Iya. Di depan layar, tapi yang di belakang layar saya pengen tahu gimana sih gitu. Ya, saya orangnya apa ya? Enggak tekun ya. Jadi pengen nyoba itu, nyoba itu gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ujung-ujungnya baliknya ke dasarnya ke awal lagi. Gitu. Tahu betul. Ya kayak gua aja. Gua kuliah ke Jakarta, di sini kayak gini kan. Teater lagi. Kelulang ke Lahat, kemana? Sekarang balik lagi ke pondok lagi. Iya kan? Itu dasar mula. Jadi ketika lu hidup dari awal dari mana? Dari pondok. Otomatis nanti lu ketika lu ini udah berjaya banget, otomatis lu bakal kangen di hati lu. Iya. Serius. Betul. Kangen dalam segi apa sih? Bukan segi masalah finansial, masalah apa? Suasana. Iya betul, suasana betul. Serius. Gua dulu nggak tahu kenapa sangat different. Di Jakarta. Wah. Akhir-akhir pokoknya sempat mau pindah, apa mau cabut, mau dari sana itu kepikiran pondok. Pikiran daerah, coba sih gitu. Masa yang gua banggain itu daerah orang gitu. Oke. Sekali-kali saya pengen banggain Banten, Cilegon, Anyar ya kan. Nah sempat saya kepikiran, wah saya keluar dari IKJ, saya harus punya kampus seni di Banten. Oke. Vision. Mimpi kayak gitu. Iya, terus. Terus saya pikir uang dari mana? Nah mulailah saya merintis uang tuh dari coba saya podcast dulu lah, cari-cari pengalaman, cari-cari banyak temen. Jujur, lu sama gua umurannya beda berapa tahun? Beda berapa? Jauh lah ibaratnya. Jauh. Tapi walaupun gua umur jauh, tapi kalau ada ilmu lu lebih tinggi, gua enggak emang gua pernah malu nanya ke lu aja. Enggak. Yo, ini gimana sih? Ini gimana? Ya gua tuh enggak pernah malu. Iya kan? Karena yang gua bukan mandang umur ya kalau masalah ilmu ya. Yes. Ketika walaupun dia di kelas bawah gua tuh lebih pengalamannya lebih jauh, lebih sering ini gua tanya, "Lu gimana sih butuh ini kan saling gitu kan?" Iya enggak? Ya, kalau lu gimana tuh? Iya gua juga makasih udah. Belum. Gue juga kalau masalah begitu ya, gak usah mandang umur lah ya. Yang penting kita dapat ilmunya. Iya, benar. Iya, mau melawan lu di bawah di umur 10 tahun kayak 12 tahun kayak, kalau emang dia lebih pintar dari lu ya lu harus deketin dia gitu. Gimana caranya lu dapat koneksi. Sekarang gini deh. Cara kita biar bisa apa yang pertama lu lakuin? Ya, agar bisa apa nih? Dia bisa kayak bisa ngedit. Lu pengen punya cewek dia, gimana tuh caranya tuh? Ya, biar lu dapat apa? Proses dulu lah. Belajar dulu. Iya, proses dulu kan. Proses lu laluin dong. Iya, udah. Otomatis gimana cara ininya? Iya, habis itu gua kembangkan, gua buat apa? Gua buat konsep strategi. Ini ilmu gua yang gua punya mau dipakai buat apa? Otomatis kita nggak munafik, kita butuh cuan dong. Iya. Nah, otomatis kita salah satunya lu jangan mikir kalau lagi proses jangan mikir cuan deh dulu ya. Karena kalau udah mikir cuan, lu nggak bakal berproses nih. Nah, jadi lu tinggal cuan dulu. Nah, kalau udah dapat prosesnya, udah dapat ilmunya, udah dapat koneksinya, baru lu mikir cuan. Gitu. Itu yang gua lakuin sebenarnya. Nah, itu juga salah satu ya. Cuman gua boleh nambahin nggak? Boleh nambahin, ini pengalaman gua baca karakter ya. Kalau kita suka hobi sesuatu itu kita harus apa satu. Misal kita pengen pakai kacamata, bukan ngajarin nih, saling belajar. Kita pengen pakai kacamata, apa yang kita lakuin? Bergerak dulu lah. Ambil dong. Ambil iya. Di masa kita kayak gini-gini. Iya kan? Iya itu. Ya, itu misalkan contoh satu. Kita pengen bisa foto. Kita lakuin. Ya, jangan cuma gimana sih caranya? Nah, ya langsung. Cara banyak. Action. Iya, cara banyak tapi nggak mau nyoba. Terus
Udah nyoba, kadang gengsi. Oh betul. Itu sebenarnya kalau yang nggak mau operasi tuh dihilangin kayak gitu. Ya, gengsi itu. Iya, gengsi. Ya kita, menurut lu ya, di hidup kita kan ibaratkan masalah selalu ada. Selalu ada. Menurut lu ini berat apa enggak sih? Enteng. Kalau lu enteng ya? Iya. Kita ibaratkan kita kacamata ini kita pegang gitu. 1 menit masih ke bawah, Masih. 2 menit, 1 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan kita kayak gini aja, apa yang dirasa? Tuh berat. Berat. Kenapa berat? Karena dipegang aja. Kenapa nggak ditaruh? Betul. Ya kan kalau ditaruh enak dong. Iya dong. Nah, ibaratkan kita punya masalah juga. Masalah kita tumpuk ada lagi. Oh biarin aja lah masalah. Nanti juga hilang sendiri. Harus diselesaikan kalau ya. menurut gue salah sih. Gimana? Nanti masalah hilang sendiri, biarin aja. Capek. Nanti juga yang ini. Datang lagi masalah lagi. Wah biarin aja lah. Nanti juga dia capek sendiri. Tapi kita kepikiran. Betul. Masalah itu. Gue ngerasain. Iya. Terus? Kadang kita lagi kerja ke masalah ini. Biarin aja. Tapi kepikiran. Gak mungkin dah gak kepikiran. Lu tiba-tiba misalkan habis lagi main, tiba-tiba lu nyenggol, kabur dah. Oh ya. Biarin lah gak ketahuan ini. Oh iya. Tapi lu kadang kepikiran di hati. Iya betul. Semua bikin buyar dah. Betul. Gimana dia? Iya, Oke. kayak ya kita tahu kita masalah selesai. Gua pernah tuh kayak gitu tuh. Terus gimana? Gua masih ke bawah kepikiran gitu. Terus selesaikan apa enggak? Ya saya selesain. Okay. Sampai saya cari orangnya. Nah, ya udah selesai tuh plong. Gitu bukan. Kayak masalah keluarga segala macam, ada masalah kita selesai. Enak, serius. Iya lah, harus selesaikan. Setiap masalah itu selesaikan, jangan dibiarkan. Nah, itu benar. Selain itu nih, ente juga kan sebagai editor freelance. Ya, freelance. Nah, apa aja yang lu lakuin sebagai editor itu? Kebiasaan editor lah, kebiasaan buruk lu deh, kebiasaan buruk ya. Jangan bagus, maunya bagus aja. Siap. Bagus. Siap. Apa kebiasaan buruk editor? Apa gue setiap buruk editor itu begadang. Iya nggak begadang gimana? Kan juga deadline lu. Buruknya itu ya? Buruknya itu begadang. Satu. Selain itu? Kan bisa kerjain pas pagi hari. Pagi hari. Cuman pagi hari diputar, diganti. Ya, diganti ke malam. Itu buruk tuh. Ya kalau lu jadi freelance, jadilah freelance yang benar-benar kerja emang benar-benar kayak orang masuk kerja. Masuk kantor jam 8 kalau jam 9 pagi lu bangun, ya lu kerjain. Jangan diputar jadi malam. Ya, jangan ditumpuk ya kerjaannya. Jadi harus Sorry, gimana? HP siapa itu? HP gua. Itu HP di atas. Oh iya. Oke, ambil dulu, gak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa. Selalu aja. Jadi bayinya ada yang nelpon ya, karena dia tuh orang sibuk. Sibuknya sampai ini udah ada 2 orang ketika gua podcast, ada yang nelponin 2 orang. Satu temen gua, yang perempuan, sekarang ini bayi. Ya, kita tungguin aja dulu. Ya begitulah lika-liku sebagai orang editor itu nggak susah, nggak gampang. Ya, kadang editor itu ada enaknya ketika kita ngedit itu pas mood ya kan? Ya betul. Pas mood enak banget. Tapi kadang kalau lagi gak mood tuh susah ya nyambung edit ya. Ya betul. Perlu inspirasi nggak sih kalau ngedit? Perlu inspirasi, perlu tenangan. Iya kan? Kadang pernah nggak lu ngedit nih dipaksa jam segini lu harus jadi ya gitu. Iya betul. Jam segini harus jadi, tapi lu mood lu belum nggak baik gitu. Iya harus paksa. Terus gimana hasilnya tuh? Ya hasilnya gimana kali kita coba dulu, kita coba sebisa mungkin kita paksa. Ya kita kerjain aja. Nah habis itu nanti kita kasih ke klien gimana? Oke, kalau misalnya ada revisi dia revisi. Gitu. Harus tanggung jawab. Selama di Kremov ya. Selama di Kremov udah apa aja yang lu pernah garap film? Oh, yang masuk bioskop. Satu Connected. Connected. Yang kedua itu Saya Jadinda yang kemarin. Oh itu ya. Yang punya Kremov tuh siapa sih? Dari Nuesa. Itu salah satu asli orang Banten. Asli orang Banten? Asli banget. Enggak, maksudnya dia tinggal di sini karena punya uang atau enggak asli orang tua asli sini. Asli orang tua sini. Dia asli orang ya pengen ngebangin Cilegon. Nah itu salah satu pemikiran kita sebenarnya. Lu juga harusnya kayak gitu coy. Lu jangan ikut sama orang aja. Karena dia potensi no bullshit dong, kita butuh cuan dong. Iya. Ya nggak proses terus. Ya. Juga. Tapi di salah satu dari situ juga kita harus bisa cari kunci coy. Jangan kita yang harus dibuka terus.
Maksudnya kayak kuncinya jangan punya orang, terus sekali-kali kita punya kita. Boleh kita ikut sama orang, tapi kita harus punya. Sampai kapan lo kayak gitu terus, Cok? Dari lu, jadi disampingkan, ibaratnya disampingkan, jangan ditinggalin juga kerjaan itu ya. Jadi lu ya kayak gini aja kayak gue nih, kerja tetap itu tapi ada sampingin dikit lah gitu. Siapa tahu milik, ya kan milik kita punya, ya kita bangkitin. Kita buat film ya kan, pucet film atau apa, punya production house pribadi. Iya sebenarnya vision gue sama buat sekolah film, kalau nggak sekolah kreatif. Iya. Nah itu juga visi gue, tapi mana mulainya dia? Iya karena lu nggak masih enak di zona nyaman. Oh iya betul ya. Iya zona nyaman, lu tinggal gini-gini. Dapat duit. Masuk dulu. Kenapa lu kayak gitu? Karena lu dulu ya mungkin bukan dulu ya, emang masih ya. Karena kalau lu kerja nyoba sendiri lama amat sih prosesnya. betul. Iya, gue juga pernah bikin YouTube nih. Lama banget sih prosesnya. Nah, sekarang saya pikir masa bodoh. Saya mau proses lama mau enggak. Yang penting saya ya silaturahmi aja gitu. Kayak sama temen gue, sama kakak kelas, sama segala macam ya. Silaturahmi. Ya moga aja semakin ada obrolan ini kan, semakin sharing, bisa gitu ya, saling share, saling bantu. Kita bangkit bersama gitu. Betul. Kita buat, jadi Rewind Cilegon tuh makin berwarna. Oh siap. Jangan editor gue tuh. Jangan berwarnanya hanya cuma dengan color grading kan, segala macam. Berwarna itu kayak segi, ya berwarna lah. Di sini kan ada kayak debu segala macam, kita berwarna, debusnya dikasih darah-darahan atau apa. Betul. Ya benar-benar actionnya itu action bener. Jadi karena ada kan sekarang ada sih darah-darah beli itu digigit. Iya. Jadi digigit meletus gitu. Ada itu darah-darahan kayak gitu. Dulu pernah saya ceritanya, saya bantu teman bikin film short movie. Tugas kelas lah, ke sekolah. Itu saya ada, lu lihat aja deh. Judulnya Studis. Gua di situ jadi korban. Jadi gue yang ditusuk sama. Begitu terus. Gua bayaran jujur. Bayaran tuh dapat lele dong. Lele. Tapi senengnya minta ampun. Keren ya? Keren. Semester 1 itu. Oh, filmnya keren kali. Nggak dilanjutin. Kayak trailer lah. Nggak dilanjutin, nggak tahu kenapa. Yang mungkin lo budget ya. Tapi sekarang temen gua itu dia udah dikerjainnya di Shopee. Di Shopee? Shopee tau kan Shopee? Iya. Market online itu? Iya. Ya Shopee. Ya editornya. Iya. Editor. Ya setiap hari kan dia salah satunya. Sekarang dia di situ. Dulu dia ya mungkin dia dulu punya cita-cita pengen jadi sutradara. Iya betul. Pernah curhat, dia orang Lombok sih ya, temen gua itu. Tapi tiba-tiba dia malah jadi editor. Gak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Tapi dia mau sekolahnya perfilman, kuliahnya perfilman. Kalau gua kan teater. Tapi gua bisa ngedit, bisa ini kan apa? Ya itu otododok itu. Oh, betul. Ya. Otodidak kan terlalu bagus banget. Iya betul. Bukan otododok. Iya betul. Otododok itu jadi kalau otodidak kan tutorial bisa. Kalau gua tutorial besoknya lupa. Gitu. Jadi harus otododok lagi, nyari lagi. Iya. Lu pernah gitu ya? Ya, gua tahu tuh otododok ya. Iya. Gua udah searching di YouTube, habis itu besok lupa. Iya. Kadang wah bisa nih. Oh gampang sih gampang. Cuman kadang di jeda saat pakai tidur, kegiatan yang lain, lupa kadang gitu. Betul. Aduh, ya itulah. Mungkin lika-liku seorang editor juga ya. Iya, seorang teater. Sindrom nggak apa sih namanya kalau nggak bisa tidur tuh apa? Sindrom. Iya kayak itu kan. Pokoknya salah satu itu ya. Yang tahu mau silakan komen di YouTube ya. Ya, oke. Kalau komen di IG, soalnya gua nggak ngepost di IG. Di komentar nggak ada berarti. Nggak ada. Ada apa gitu gimana? Pernah kan? Pernah itu. Benar-benar. Tidur gitu maksudnya? Ya, malam. Sampai sekarang. Nah, ada satu lagi. Ini yang menarik ya. Ya. Pertama kali bisa ngedit, kan? Lu ngedit. Pernah nggak? Editan lu tonton aja berkali-kali. Ya, editan lu. Hasil lu sendiri mau jelek mau bagus tapi lu putar lagi. Kadang lu tonton lagi. Lu putar pernah? Ya, bro. Pas ngedit apa tuh? Gue pas ngedit apa namanya? Video klip. Bukan video klip. Video ini apa namanya? Video UMKM. Video UMKM. Advertisement kalau nggak salah. Nah,
Itu UKM tuh gua lihat awalnya ya. Ini kayak keren banget gue bilangnya. Gue kayak baru kali ini ngeliat video gue keren gitu loh. Ya itu. Kadang gue nyampe sekarang pun saya masih gitu kan. Ngedit nih. Ada salah satu yang gue lebihin bagus. Ada updatean lagi gitu berkembang. Wah gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini, bisa kayak gini. Itu hasil dari Otodok kita. Lihat, keren juga ya. Gue ulangi lagi ya. Kadang gue masuk ke kantor, ini bagus juga ya. Bagus. Sekarang gue ke orang nge-share, wih gimana, bagus nggak? Wih lumayan gue. Iya tuh. Ada apa ya, bangga tersendiri gitu. Ada kebanggaan tersendiri ketika ngedit itu. Jadi walaupun kita nggak di depan layar, di layar. Maksudnya kita sebagai aktor, walaupun kita ngedit bangga coy. Gue pernah lihat status lu coy. Gimana? Ketika wah satu kebanggaan tersendiri, pamflet gue dipasang. Billboard. Iya nggak? Betul. Itu di first edition gua langsung di billboard. Itu pasti deh kalau youtuber yang gede juga pasti kayak gitu sebelumnya. Apalagi ketika dia bikin YouTube, tiba-tiba video dia viral, trending. Bangga sendiri, coy. Serius? Ya kayak lu aja. Gua mikir, gua di posisi kayak lu. Wah, gua bangga banget coy. Di billboard gede lagi kan, dipasang. Wah. Pikir gua kapan gua bisa kayak gitu. Karena irinya kayak gitu dong. Kalau itu dia, wah kapan gua bisa kayak gitu. Gua selalu punya iri ke orang. Iya. Tapi irinya tuh bukan karena kita ngebenci dia. Ya, bukan ngebenci. Wah, harus bisa kayak gini. Ya, harus bisa begini. Harus bisa kayak gini, harus kayak gini gitu. Gua selalu tuh mikir itu bangga banget pokoknya, bangga banget sumpah. Ya, betul. Walaupun kita digaji ya cukup sekedar lah ya. Ya. Cukup lah buat beli ini, buat beli anu lah. Ya. Tapi bangganya itu. Bangga bener. Nggak kebeli itu bangganya. Susah itu. Harus butuh pengorbanan. Itu baru di situ, apalagi ketika editan lu semua ditayangi di bioskop. Oh ya. Bangga banget tuh. The first gua pertama kali syuting bioskop itu pas gua lihat di posternya taruh di SS1. Bener-bener bangga banget gua kali ini. Mau ada yang nonton mau yang enggak gitu kan. Yang penting pasang ada. Orang kan otomatis ngeliat gitu kan. Ngeliat. Kadang orang yang penonton tuh gini nggak, dia nggak mau tahu yang di belakang layar. Ya betul. Jadi pengen tahu nonton, wah di depan layar. Wah bagus nih si ini nih, wah bagus nih. Wah aktor bagus nih aktingnya nih, bagus. Sebenarnya di belakang itu tuh ada yang support juga. Betul. Ya sebagai editornya. Kalau nggak ada editor, lu bayangin gue acting. Lu ngapain sih di situ? Selesai nggak selesai kayak gitu. Coba kalau ada musik kan, kasih musik, jeng. Itu ngapain di situ? Betul. Saling support sebenarnya. Support sebenarnya. Ada editor, ada sound, ada clapper, ada segala macam. Jadi produksi tanpa adanya tim kreatif segala macam itu susah. Jadi saling melengkapi. Kadang ada tuh ya aktor ya, jadi songong lah ibaratnya. Ya betul. Apa sih lo? Pokoknya ke kru tuh kayak ngeremehin gitu. Itu salah banget tuh kayak gitu. Ya betul. Padahal tanpa aku nggak jadi film. Iya, nah itu dia. Jadi seolah-olah dia udah jadi wah lah. Karena saya pernah lihat aktor dia udah terkenal banget, tapi dia nggak kayak gitu-gitu banget. Sama kru tuh akrab, ngobrol, mama mau ini. Kemarin gue pernah sempat syuting ya buat sinetron lah itu yang ya kan lo lihat kan apa sih Jawara Cilik kan? Oh iya Jawara Litik. Nah itu kayak gitu, gue pernah lihat ada lah kayak gitulah artisnya yang belum terkenal banget tapi udah kayak artis gimana gitu kan. Tapi kalau gue salut yang dia udah terkenal ketika diajak ngobrol dia meladeni segala itu gue salut banget. Ya itu gue udah meredah. Selain pernah gue ambil ilmunya tuh pengen kayak gitu. Tapi sekarang gue nggak muluk-muluk deh. Yang penting gue jalan konsisten podcast ini udah. Ya sip. Konsisten sebenarnya konsisten. Ya gue juga. Gue juga perlu bantuan lu ya. Ya gue nggak bullshit dong. Ya. Gue minta bantuan lu. Gue nggak gengsi. Wah umur gue lebih tua dari lu. Gue lebih ini dari lu. Gue perlu bantuan lu. Gue perlu ibaratkan sosmed. Lu lebih famous di sini ya kan. Kalau gue kan nama di sana. Nama sana. Ya kayak di Anyar juga paling ya. Gue butuh lah. Gitu ya bukan. Tapi gue kalau suruh ngemis ya gue ngemis nggak masalah. Yang penting karir kita berjalan. Nah itu. Gue nggak masalah. Cuman kalau sekarang gue ngasih cuan nggak bisa. Ya kan. Karena kan masih ini masih itu. Tapi gue kalau buat beli gorengan satu bisa gue keluarin uang. Kalau buat pemerintahan bisa gue, buat juga bisa. Cuman ya kalau yang kayak podcast kayak Om Deddy, Om Deddy segala macam kan dia udah punya brand coy. Istiqomah. Yang penting istiqomah.
Iya dari awal lah. Ya betul. Jadi kalau gua dari awal otomatis berapa menit itu, Cok? Oh iya, nggak tahu. 35 menit. Dari awal kita udah merintis, hilangnya lama, Cok. Viral cepet, hilang cepet. Ya kan banyak yang viralnya, wah langsung tiba-tiba viral. Hilangnya cepet. Iya, bentar. Nah, gua butuh merintis. Banyak artis-artis juga itu viral, prak, abis itu hilang udah. Iya. Boleh disebutin nggak? Jangan. Takut di blacklist. Belum apa-apa udah blacklist. Parah. Doanya jangan gitu dong. Tapi bisa jadi ini clickbait. Bisa di clickbait. Iya. Oh iya. Bisa nanti di komen di. Hebat deh kalau emang ada gini. Lo kan salah satu, mungkin YouTube Cilegon ada yang kenal lo banyak kan? Mungkin ada yang reaction video ini atau momen yang ini dari YouTuber Cilegon. Wah, berarti hebat banget kita, Cok. Berarti lu berkah banget buat gua. Walaupun ya gua ibaratkan ya, gua sering gabung sama yang orang teater yang udah punya kelas semua. Tapi ketika gua di komen sama YouTuber Cilegon, gua tetap bangga ya. Serius gua bangga. Gua enggak muna, jujur enggak muna. Gua enggak muna. Lah, apa sih komen standar? Gua kan gabungnya sama aktor-aktor di sana. Enggak, gua enggak gitu. Gue bangga banget, gue suatu masukan. Bisa katanya, wah ini kurang terang nih kameranya. Oke, gue terangin. Minta jangan terangin. Ya malum lah ya. Ini alat gue nyicil ya, jujur. Ini nyicil, semua nyicil dah. Karena itu proses. Nanti ada room tour lah kalau udah dimonetize. Dari monetis gue janji room tour. Bisa ya? Oke. Apa aja sih alatnya? Oke, terima kasih banyak nih ya. Oke, siap. Udah banyak sharing. Di podcast OBA Afid ini. Ya. Coba sih nggak suka ganti channel OBA apa anjing? Nanti kita ganti. Emang nggak takut OBA, OBH, nggak takut diklaim sama YouTube bosnya itu OBH? Enggak lah. Bisa jadi. Wah, berarti iri dong. Berarti itu gua terkenal. Gak apa-apa. Berarti itu gua terkenal. Iya kan? Berarti itu gua tahu orang. Ya. Ketika pihak OBA ngomong ini gua, jangan dong kasih ganti. Wah, berarti YouTube gua udah dikenal. Tinggal gua ganti. Apa? OBI. OBI. Obrolan itu. Enggak apa? Ya, ngapain? MLI? Gimana tuh? Itu channel dia MLI. Apa itu? Ya sama aja kan, Majelis Lucu Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia, MUI. Iya kan? Ya sama aja, itu singkatan dari MLI, MUI beda. Iya kan, saya juga beda. OBI, OBH, beda satu huruf. Dia juga sama. Terus ininya gambar-gambar mahkamah hukum lagi. Iya betul. MLI ya. Terkenal. Ini semoga nanti terkenal. Kalau ini gue terkenal, mungkin nanti gue partner gue Bayu deh salah satu. Iya. Tek aja OBH. Ntar gue partner dia lah buat ngobrol-ngobrol kita kan. Kita buat reaction orang lah ibaratkan ya. Makanya jadi gue ibaratkan gue yang benernya, dia yang tersesatnya guys. Aja. Sok ntar deh. Tersesat sekali ya. Oke, makasih banyak ya. Hujat. Walaupun kita di keadaan puasa ya, tapi kita tetap semangat. Ya, nggak ada minum nih. Nggak ada minum. Minum dong. Mau? Iya nih. Buka. Tadi pas gua masuk sini ngapain lu? Lagi ngapain tuh? Gua lagi desain. Lagi desain. Lagi desain. Oke, makasih banyak nih udah nggak ditutup dari tadi. Makasih ya. Karena makin asik sih. Makin asik. Apalagi kalau kita udah buka ya. Iya betul. Semakin lama itu. Makin asik banget. Udah durasi podcast Dedi. Ya. Oke, terima kasih banyak buat podcast OBA ini. Jika kalian suka video ini, kalian like, comment, dan subscribe. Jika kalian tidak, silakan kalian dislike. Karena bebas. Ini hak kalian, hak asasi manusia. Jika kalian mau suka komen, silakan. Terus jangan nonton video tuh jangan di skip lah. Ya, jangan di skip ya. Sekalian dikunjungi langsung. Emang udah muncul iklan? Emang udah muncul iklan? Macem-macem. Belum muncul iklan belum. Belum. Tapi kan kita meniru yang sudah punya iklan. Oh iya betul. Biar setidaknya ada. Kan waktu durasi nonton itu kan lumayan kan? Ya lumayan. Oke ya. Sampai jumpa di next video. Nanti komen silakan siapa lagi yang mau kita datengin di podcast ini. Mungkin pacarnya Bayu nanti kita datengin. Ya, atau aktor ini ya, aktor ibu kota. Janganlah, nggak sanggup. Cilegon aja dulu dah, Cilegon. Siap. Saya pengen mau cara apa tuh? Aktor Cilegon ya? Ada nggak? Ada. Daruin aja. Hah? Daruin aja. Bayaran juga. Wih, santuy. Kamu gede-gede gitu ya. Saya pengen tahu aja sih.
pengen sharing, siapa tahu kita apa maksudnya gue nyambung sama dia kan, gue senian dia senian nyambung gitu. Sama IKJ dong. Iya senior gue kalau nggak salah. Iya IKJ. Iya. Ya itulah, terima kasih banyak. Jadi tutup bisa sabian ayo. Oke, see you next time, next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.